Kisah dalam video ini lanjutan kisah di video sebelumnya. Di video sebelumnya, diceritakan bahwa sejumlah pria telah menunggu kedatangan ambulan hantu, dan berencana akan mengikutinya begitu ambulan itu muncul. Mereka telah menyiapkan 2 mobil untuk mengikuti ambulan tersebut. Inilah kisah lanjutannya, dan selamat menyelami dunia misteri. Akhirnya, sesuatu yang mereka tunggu kemudian muncul. Sayup-sayup suara sirine mulai terdengar, dan makin lama makin jelas. Beberapa saat kemudian, ambulan misterius itu akhirnya muncul, dengan laju perlahan, dan 2 mobil di sana segera menyalakan mesin. Kemudian 2 mobil itu pun melaju di belakang ambulan. Orang-orang di dalamnya merasa penasaran, tapi juga merinding. Seumur-umur, baru kali ini mereka mengikuti ambulan hantu di tengah malam. Ambulan misterius itu terus melaju dengan kecepatan stabil, dan tak pernah berhenti karena jalan-jalan yang dilalui memang sudah sepi. Sementara 2 mobil di belakangnya juga terus mengikuti tanpa henti. Jarak mereka dengan ambulan hanya sekitar 3 meter. Jadi mereka bisa terus mengawasi ambulan dengan jelas. Meski mereka yakin ambulan itu tanpa sopir di dalamnya, tapi mereka melihat ambulan itu melaju dengan baik, menyusuri jalanan dengan lancar, seolah ada sopir yang mengendalikan. Beberapa kali ambulan berbelok dengan mulus di tikungan jalan, dan 2 mobil di belakangnya terus mengikuti. Zaki dan orang-orang lain di dalam mobil tidak tahu kemana mereka akan menuju, karena mereka hanya mengikuti ambulan itu. Belakangan, ambulan memasuki jalanan kampung yang menuju sungai. Ada salah satu cabang jalan yang tidak terlalu lebar, dan cabang jalan itu akan berakhir di sungai yang melintas di sana. Dulu, warga biasa menggunakan sungai untuk mandi, mencuci, sampai untuk memancing. Tapi belakangan, karena banyaknya limbah yang dibuang ke sana, sungai itu pun makin kotor dan ditinggalkan. Airnya tidak lagi jernih, dan warga tak pernah lagi mandi atau mencuci apapun di sana. Sungai itu pun kemudian dianggap sungai mati. Ambulan kini memasuki jalan yang menuju sungai itu, sementara 2 mobil di belakangnya masih terus mengikuti. Semakin lama, Zaki dan yang lain makin yakin ambulan itu sepertinya memang akan menuju ke arah sungai. Perlahan namun pasti, Zaki dan yang lain menyadari jalan yang mereka lewati makin mendekati ujung, dan mereka akan segera sampai di bibir sungai. Tapi ambulan di depan terus melaju dengan pasti, sementara Zaki dan yang lain merasa tidak punya pilihan selain terus mengikuti. Sampai akhirnya sungai di ujung jalan mulai terlihat. Ada tembok setinggi 1 meter di bibir sungai, dan tembok itu telah terlihat dengan jelas. Tapi ambulan terus melaju ke arah sana. Zaki, yang ada di mobil yang tepat di belakang ambulan, segera menghentikan mobilnya, sementara mobil lain di belakangnya ikut berhenti. Sekarang mereka menyaksikan ambulan terus melaju ke arah tembok di bibir sungai, kemudian menabrak tembok itu sampai kemudian meluncur jatuh ke sungai. Semula, Zaki dan yang lain mengira akan mendengar suara tembok yang ambrol akibat ditabrak ambulan, juga mendengar suara air saat ambulan itu terjun ke dalamnya, tapi mereka tidak mendengar apa-apa. Mereka hanya menyaksikan ambulan terjun ke sungai, tapi tidak terdengar suara apapun. Belakangan mereka juga menyadari kalau tembok di bibir sungai tetap utuh, tidak rusak sedikit pun, padahal tadi jelas-jelas ditabrak mobil ambulan. Setelah yakin ambulan itu benar-benar terjun ke dalam sungai sampai akhirnya tenggelam, Zaki dan yang lain mulai keluar dari mobil. Dengan senter-senter di tangan, mereka mendekati bagian tembok yang tadi ditabrak ambulan, dan mereka mendapati tembok itu masih mulus, tanpa ada kerusakan sedikit pun. Sementara bagian sungai tempat ambulan tadi terjun juga tampak biasa-biasa saja, dengan permukaan air yang begitu tenang, padahal baru saja ada mobil ambulan yang terjun ke dalamnya. Satya, yang ikut malam itu, menyuarakan pertanyaan yang ada di kepala teman-temannya. Mengapa ambulan itu menuju ke sini? Tidak ada yang tahu. Mereka bahkan tidak menduga ambulan itu akan menuju ke sungai lalu terjun masuk ke dalamnya. Tapi satu hal yang kini tak terbantah. Ambulan itu sepertinya memang ambulan hantu. Pertama karena muncul pada tengah malam tanpa jelas asal-usulnya.
kedua karena tidak ada orang atau sopir di dalamnya, dan ketiga karena hal-hal yang mereka saksikan sekarang. Ambulan tadi jelas-jelas menabrak tembok di bibir sungai, tapi tembok itu tetap utuh. Sementara permukaan sungai sama sekali tidak berubah, padahal mereka jelas menyaksikan ambulan tadi terjun ke dalamnya. Jadi mereka pun bertanya-tanya, apa sebenarnya ambulan itu, dan mengapa menerjunkan diri ke dalam sungai di kampung mereka? Kabar mengenai ambulan yang terjun ke dalam sungai pun menyebar di kalangan warga kampung Parukan, dan mereka ikut bertanya-tanya. Bagaimanapun, mereka sulit meragukan kisah itu, karena ada cukup banyak orang yang telah mengikuti ambulan misterius tersebut dan menyaksikan ambulan itu benar-benar terjun ke dalam sungai secara aneh. Yang juga aneh, setelah ketahuan kalau ambulan itu terjun ke dalam sungai, sejak itu ambulan tersebut tidak pernah muncul lagi. 7 malam setelah peristiwa terjunnya ambulan ke sungai itu terjadi, para pria di kampung Parukan masih berjaga-jaga, karena mengira ambulan itu akan kembali muncul, dan mereka akan kembali mengikuti. Tapi ambulan itu tidak muncul. 7 malam kemudian, ambulan itu tetap tidak muncul. Sejak itu dan seterusnya, ambulan misterius yang disebut ambulan hantu itu benar-benar tidak pernah muncul lagi. Tapi bukan berarti kemudian warga kampung Parukan merasa lega. Sebagian mereka malah makin penasaran dan bertanya-tanya. Pertanyaan yang ada di benak orang-orang adalah kenapa ada ambulan misterius yang muncul di tengah malam di kampung mereka. Lalu ambulan itu menerjunkan diri ke dalam sungai? Zaki, Satya, dan warga yang lain belakangan membicarakan hal itu dengan ketua RT di kampung mereka, dan ketua RT lalu membahasnya dengan perangkat kelurahan. Sekitar 2 bulan setelah itu, ada kendaraan berat ekskavator yang didatangkan ke sungai tempat ambulan misterius menerjunkan diri. Ekskavator itu lalu melakukan pengerukan ke dalam sungai, sementara warga kampung Parukan beramai-ramai menyaksikan. Dari pagi sampai siang, ekskavator terus menyisir sungai di kampung Parukan, dan lengan besinya yang panjang terus melakukan pengerukan. Proses pengerukan itu menghasilkan tanah berlumpur dan aneka barang yang mungkin telah dibuang ke sungai. Tanah berlumpur serta aneka barang itu dikumpulkan di bibir sungai. Dari sepatu yang rusak sampai tas yang rusak. Tapi tidak ada barang yang tampak aneh. Sampai kemudian, ketika siang menjelang sore, seiring makin banyak tanah lumpur yang dikeruk, alat pengeruk itu membentur sesuatu yang keras di kedalaman sungai. Operator kendaraan berat itu tampak mengarahkan ekskavator ke posisi yang strategis, lalu kembali menurunkan lengan pengeruk ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian, lengan pengeruk itu tampak terangkat sambil menarik sesuatu dari dalam sungai. Orang-orang yang menyaksikan proses itu menyadari kalau pengeruk yang mereka saksikan sedang mengangkat sesuatu yang berat. Bukan lagi benda-benda ringan seperti sepatu atau tas. Sampai akhirnya, ketika lengan pengeruk semakin terangkat, sesuatu yang besar benar-benar muncul dari kedalaman sungai yang kotor. Semua orang tercengang ketika menyaksikan peralatan besi dari ekskavator itu tampak mengait sebuah mobil ambulan. Dengan cekatan, operator mengarahkan lengan besi ekskavator ke arah tanah yang cukup lapang, lalu menurunkan mobil ambulan yang tampak kotor dan basah di sana. Sementara orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu tampak ternganga. Ternyata ambulan misterius yang selama ini lewat di kampung mereka benar-benar ada, dan ambulan itu ada di dasar sungai. Menurut orang-orang yang pernah jaga malam dan melihat langsung ambulan itu saat melintas di kampung, ambulan yang diangkat dari dalam sungai itu sama persis dengan ambulan yang mereka saksikan muncul di tengah malam. Sama-sama tampak lusuh, dengan banyak cat yang telah mengelupas dan memperlihatkan bagian-bagian yang berkarat. Setelah ambulan itu benar-benar terlihat wujudnya, mereka pun tiba pada pertanyaan lain yang sangat penting. Bagaimana ambulan itu bisa ada di dasar sungai di kampung mereka? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.